Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, masih di hadis yang pertama dari pembahasan yang pertama dari 6 adab yang telah disebutkan dalam hadis hak muslim atas muslim yang lainnya. Kita sampai di pembahasan idza laqitahu fasallim alaih. Apabila engkau berjumpa dengan saudaramu, maka ucapkanlah salam. Salam artinya kita mengucapkan kepada orang yang beriman dengan mengucapkan assalamu alaikum. Bisa juga mengucapkannya assalamu alaikum, bisa juga mengucapkannya salamun alaikum. Dua-duanya boleh. Bisa mengucapkan salamun alaika apabila orangnya satu, bisa juga walaupun dia sendirian kita ucapkan assalamu alaikum. Dua-duanya boleh. Makna dari salam ini adalah kita menebarkan di muka bumi nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sehingga makna dari kita mengucapkan salam, kita mendoakan kepada orang yang ada di hadapan kita supaya mendapatkan bagian dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu assalam, keselamatan. Selamat dari penyakit, selamat dari kejelekan-kejelekan, selamat dari maksiat, selamat dari api neraka. Sehingga ketika kita mengucapkan assalamu alaikum, kita mendoakan saudara kita senantiasa selamat di dunia dan selamat di akhirat, masuk surga. Sehingga ketika kita mengucapkan assalamu alaikum, artinya kita mendoakan supaya orang yang ada di hadapan kita mendapatkan rahmat, mendapatkan barakah, dan mendapatkan segala kebaikan. Sehingga ketika kita mengucapkan itu semua, seperti yang sudah kita bahas, akan menumbuhkan rasa cinta di antara orang-orang yang bersua. Kemudian dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza laqitahu fasallim alaihi, kita diperintahkan untuk menebar salam kepada orang-orang yang kita temui dari orang-orang yang beriman. Jadi salam ini tidaklah dikhususkan bagi orang-orang yang kita kenal saja. Salam ini tidaklah ada penghususan di dalamnya, maaf, untuk satu majelis saja. Kalau misalnya bukan dari majelis yang kita bertemu, berarti kita tidak bersalam, tidak. Salam juga tidak dikhususkan bagi orang-orang yang sudah ngaji saja. Kalaupun orangnya tidak ngaji, maka tidak kita ucapkan salam. Bahkan Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menyatakan dianjurkan juga bagi seseorang ketika berjumpa dengan
saudaranya seiman, kemudian saudaranya seiman melakukan kemaksiatan, yang kemaksiatan itu dia tidak ridho dengannya, maka masih ada anjuran untuk dia mengucapkan salam. Diberi salam, assalamualaikum. Kata Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bisa jadi dengan salam yang ia tebar ini ada celah untuk dia bisa memperbaiki hubungan dan saling menasehati di antara orang yang beriman. Jadi tidak semua yang bermaksiat kemudian tidak kita salami, akan tapi harus kita timbang. Bisa jadi dengan kita mengucapkan salam maka akan menjadikan orang-orang yang beriman itu akan saling menasehati dan saling menyayangi. Dan ketika mengucapkan salam tidak dikhususkan bagi orang yang kenal saja. Selama orang yang ada di hadapan kita itu adalah orang yang beriman, ada tanda-tanda bahwasanya dia itu orang yang beriman, maka kita tebarkan salam kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam apakah yang paling baik? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, tut'imut ta'am, engkau memberikan makan, wa taqra'us salama ala man 'arafta wa man lam ta'rif, dan engkau mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan kepada orang yang tidak engkau kenal. Sehingga lebih-lebih apabila dengan mengucapkan salam ini kita mendapatkan banyak ganjaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada yang mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan assalamu alaikum, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, waalaikumsalam. Kemudian Nabi katakan apa? Ashrun. Orang ini mendapatkan apa? 10 kebaikan, 10 ganjaran. Kemudian ada lagi yang datang di waktu yang sama dan mengucapkan salam dengan salam assalamualaikum warahmatullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab salamnya, waalaikumsalam warahmatullah. Kemudian orang ini duduk dan kemudian Rasulullah katakan ishrun, orang ini mendapatkan 20 kebaikan, 20 ganjaran. Dan kemudian ada orang yang ketiga datang dan mengucapkan salam dengan yang lebih sempurna dari yang pertama dan kedua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab salamnya dan orang ini duduk dan Rasulullah katakan apa? 30 kebaikan. Jadi ini adalah ganjaran yang sangat banyak sekali. Kebaikan-kebaikan yang bisa jadi kita lalaikan dengan kita tidak menebar salam. Jadi jangan sampai setelah dari majelis ini kemudian ada yang menebar salam dikomentari keranjingan salam. Jangan. Ini adalah apa? Kebaikan. Ini adalah apa? Menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini apa? Ini adalah bekal kita menuju alam akhir kelak. Kita tidak tahu amalan mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalan-amalan yang kita lakukan. Tidak tahu amalan mana yang akan menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi di poin kita menebar salam ada keikhlasan, sehingga keikhlasan yang ada di dalamnya itu menjadikan kelipatan dari ganjaran tersebut berlipat-lipat menjadi banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Imam Nawawi rahimahullah beliau mengatakan ketika membahas tentang wa taqra'us salama 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif, engkau menebar salam kepada orang-orang yang engkau ketahui dan kepada orang-orang yang tidak engkau kenal. Yang engkau kenal dan tidak engkau kenal, engkau menebar salam selama mereka adalah orang Islam. Al-Imam Nawawi rahimahullah beliau mengatakan, la takhussa bihil ma'arifa kama yaf'aluhu ba'dun nasi takabburan aw tahawuna.
Janganlah engkau menghususkan dengan salam ini hanya orang-orang yang engkau kenal saja. Seperti yang dilakukan oleh sebagian orang, mereka mengucapkan salam kepada orang yang mereka kenal saja, orang yang mereka hormati. Dan beliau katakan, orang yang melakukannya adalah hanya orang-orang sombong, hanya orang-orang yang meremehkan kedudukan salam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna min asyratis saati an yusallima ar-rajulu 'ala ar-rajuli la yusallimu alaihi illa lil ma'rifah. Sesungguhnya dari tanda-tanda hari kiamat, dari tanda-tanda hari kiamat, tidaklah mengucapkan salam kecuali kepada orang-orang yang mereka kenal saja, yang mereka kenal. Sehingga ini adalah termasuk dari tanda-tanda hari kiamat, ketika seseorang tidaklah menebar salam kecuali kepada orang-orang yang mereka kenal. Sehingga ada anjuran untuk kita ini senantiasa menebar salam, untuk memulai salam. Ketika kita datang ke majelis, mengucapkan salam. Ketika kita datang ke rumah, baik rumah kita ataupun orang lain, maka kita mengucapkan salam. Sebagian orang ketika mereka menerima telepon, HP bunyi kemudian dia angkat, dia langsung mengucapkan salam, Assalamualaikum. Maka ini termasuk satu kesalahan. Para ulama menjelaskan bahwasanya orang yang menelpon itu diibaratkan seperti orang yang datang kepada rumah seseorang. Maka ketika seorang datang ke rumah seseorang, yang salam yang datang atau yang ada dalam rumah? Yang datang. Maka ketika seseorang menerima telepon, mengangkat telepon kemudian langsung salam, maka termasuk hal yang tidak tepat. Bahkan dikatakan oleh Imam Albani rahimahullah, seharusnya yang salam itu adalah orang yang menelpon. Adapun orang yang mengangkat bisa mengatakan, ya ada apa, ya gimana, maka baru yang datang, yang telepon ini mengucapkan salam, Assalamualaikum, kemudian dia jawab Waalaikumsalam. Bahkan dari berbagai kitab yang saya baca, sebagiannya mengatakan wa ba'dul harisin, sebagian orang yang memiliki semangat, mereka yabda'una bis salam hina rafa'u sam'ah. Mereka memulai mengucapkan salam ketika mengangkat telepon. Maka ini adalah termasuk hal yang keliru. Yang tepat adalah orang yang datang, orang yang menelpon, mereka yang mengucapkan salam. Kemudian seperti yang saya sebutkan pada pertemuan yang lalu, bahwa menjawab salam hukumnya adalah wajib. Adapun memulai salam adalah hukumnya sunnah. Jadi ketika ada orang yang salam, maka wajib bagi kita untuk menjawabnya. Adapun orang yang memulainya, maka hukumnya sunnah. Dan ketika ada orang yang datang mengucapkan salam kepada orang yang berkelompok, maka yang berkelompok itu dicukupkan untuk menjawab salah satu di antara mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mana hadisnya? Yujzi'u 'anil jama'ati an yusallima ahaduhum wa yujzi'u 'anil jama'ati an yarudda ahaduhum. Cukuplah dari kelompok yang datang apabila mereka berjamaah, berbilang, kemudian datang kepada jamaah yang berbilang, maka cukup satu di antara mereka yang mengucapkan salam. Cukup. Kemudian yang menjawab pun cukup satu yang menjawabnya. Jadi cukup di sini bukan berarti yang lainnya tidak boleh jawab, bukan. Akan tetapi hukumnya berubah. Yang tadinya fardu ain apabila sendirian berubah menjadi fardu kifayah.
apabila ada satu yang jawab, maka rontok kewajiban dari yang lain. Apabila satu ini datang mengucapkan salam, di hadapannya ada jamaah yang berbilang, kemudian ketika satu saja yang menjawab, maka cukup mewakili dari kewajiban yang lain. Ketika serentak jawab semua, maka itu afdol, lebih baik. Jadi jangan disalah artikan kata ustadznya, kalau berkelompok satu saja yang jawab, yang lainnya enggak boleh, enggak. Kalau menjawab semua jadi mendapatkan kebaikan semua. Kemudian apabila yang satu ini datang, kemudian jamaah yang ia lewati, jamaah yang berbilang yang ia lewati, ini jamaah yang berbeda-beda. Artinya bisa jadi di dalamnya ada orang muslim, bisa jadi ada orang kafir. Bisa jadi tetanggaan ngobrol bareng. Ada dua muslim, dua kafir. Kemudian kita lewat. Apa yang harus kita lakukan? Ucapkan salam. Karena ketika ada hak orang kafir dan ada hak orang Islam dan penghalang orang kafir, maka kita lebih memberatkan hak orang Islam. Karena inilah yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Disebutkan dalam hadis yang bersumber dari sahabat Usama ibn Zaid yang tercantum dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam marra bimajlisin fihi akhlatun minal muslimina wal yahud fasallama alaihim. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati satu majlis, yang majlis ini bercampur, ada para sahabat, ada orang-orang Yahudi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menebar salam kepada orang-orang yang beriman, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengagungkan hak orang Islam. Sehingga ketika orang Yahudi ini ada, maka yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudkan adalah orang-orang yang Islam yang duduk di dalam majelis tersebut. Kemudian yang bisa jadi menjadi pembahasan kita yang berkaitan dengan salam adalah ketika hadis ini mengatakan idza laqitahu fasallim alaihi. Benar enggak? Idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau ini berjumpa dengan orang Islam, fasallim alaih, maka hendaklah engkau ini mengucapkan salam kepadanya. Dikatakan oleh para ulama, mafhumul mukhalafah di dalam hadis ini tidak berlaku. Apa mafhumul mukhalafah? Pemahaman terbaliknya. Jadi kalau mafhumul mukhalafah dipakai, pemahaman terbalik dipakai untuk hadis ini, seakan-akan apabila engkau berpisah dengan orang yang beriman, maka jangan ucapkan salam. Betul enggak? Kebalikan dari yang pertama. Benar enggak? Antum bingung apa enggak? Mafhumul mukhalafah, pertama hadisnya, apabila engkau berjumpa dengan orang yang beriman, maka ucapkanlah salam. Ini hadisnya. Betul? Kebalikannya, apabila engkau berpisah dengan orang yang beriman, jangan ucapkan salam. Kebalikan bukan? Dalam hadis ini tidak terpakai. Tidak terpakai. Karena dalam hadis-hadis yang lain kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengucapkan salam apabila berjumpa dan apabila berpisah. Disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idzan taha ahadukum ilal majlisi falyusallim." Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam majelis, datang ke dalam majelis, maka ucapkanlah salam. Fa idza arada an yaquma falyusallim. Maka apabila dia ingin berpisah meninggalkan majlis tersebut,
maka hendaklah dia ucapkan salam. Falaisatil ula bi ahaqqa minal akhirah. Bukanlah yang pertama itu lebih berhak daripada yang terakhir. Bukanlah yang berjumpa itu lebih layak, lebih berhak untuk seseorang mengucapkan daripada dia ketika berpisah. Artinya ketika seorang bertemu mengucapkan salam, dan ketika dia berpisah pun mengucapkan salam. Ini yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berkaitan dengan salam kepada orang-orang kafir. Adapun mengucapkan salam kepada orang-orang kafir dengan salam yang syar'i, dengan mengucapkan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, memulai salam, maka tidak boleh, haram hukumnya. Karena dalam hadis yang kita bahas ini Rasulullah katakan apa? Hakul muslim alal muslim. Hak muslim atas muslim. Idza laqitahu fasallim alaih. Muslim apabila bertemu dengan muslim yang lainnya hendaklah mengucapkan salam. Maknanya apabila bertemu dengan orang kafir maka tidak mengucapkan salam. Dan ada hadis yang lebih sharih, yang lebih jelas, yang menegaskan hal tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Jangan kalian memulai mengucapkan salam kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Tentu salam syar'i, tentu salam assalamualaikum yang di dalamnya ada doa supaya orang di hadapan kita ini masuk surga. Ini khusus bagi orang-orang yang beriman. Ada larangan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ucapan-ucapan selamat, mengucapkan selamat pagi, ataupun ketika bertemu dengan orang-orang kafir, kita bersapa dengannya dengan apapun juga, bisa juga dengan good morning, bisa juga dengan apa? Ucapan-ucapan yang biasa mereka katakan, maka apabila ucapannya itu selain salam, maka itu boleh. Sehingga walaupun sebagian ulama mengatakan ketika kita meninggalkannya itu lebih baik, akan tapi dilihat ada maslahat ataukah tidak. Apabila ada maslahat supaya kita bisa bermuamalah, mudah-mudahan orang tersebut bisa mengenal sedikit dari keindahan Islam, maka bisa kita memulai dengan mengucapkan ucapan-ucapan untuk sebagai pembuka dan sapaan, selama bukan ucapan assalamu alaikum. Adapun ketika orang-orang kafir mereka mengucapkan salam kepada kita, maka kita lihat salamnya itu seperti apa. Apabila salamnya seperti yang terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Yahudi ketika mereka bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengucapkan apa? Assalamualaikum. Assam bukan salam. Yang diperintahkan apa? Assalam. Dan orang Yahudi sifatnya itu mereka yang Allah katakan yuharrifunal kalima an mawadhi'ih. Mereka itu adalah orang-orang yang suka memutar-mutar dan merubah-rubah kata. Seharusnya assalamu alaikum mereka rubah jadi apa? Asam. Apa asam tuh? Mampus ente. Mampus kamu. Sehingga orang yang dari jauh merasa kedengarannya apa? Assalamualaikum. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengarnya langsung menjawab apa? Waalaikum. Dan atas kalian juga. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha langsung mengatakan, al-la'natu alaikum wa ghadabullahi alaikum. Langsung marah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung menenangkan Aisyah. Tenanglah wahai Aisyah. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, alam tasma' ma yaqul?
Apakah engkau tidak mendengar apa yang mereka katakan? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alam tasma'i ma aqul?" Apakah engkau tidak mendengar apa yang saya katakan? Fa innahu yustajabu li wa la yustajabu lahum. Karena apa yang mereka katakan tidak akan diberi ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi apa yang saya katakan ketika mengatakan wa alaikum, maka Allah Subhanahu wa taala memberi ijabah terhadap apa yang saya ucapkan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza sallama alaikum ahlul kitabi faqulu wa alaikum." Apabila orang-orang ahlul kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, mereka mengucapkan salam, maka kalian jawab wa alaikum. Dalam hadis lain yang dikeluarkan dari yang bersumber dari sahabat Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal yahuda idza sallama alaikum ahaduhum fa innama yaqulu assalamu alaikum faqulu wa alaikum." Sesungguhnya orang-orang Yahudi apabila mereka mengucapkan salam kepada kalian, karena mereka ketika mengucapkan salam memelintir salam tersebut menjadi asam, yang artinya apa? Artinya apa? Mampus, mati inti. Maka kata Rasulullah, faqulu wa alaikum, maka katakanlah, jawablah salam tersebut wa alaikum. Dan dari hadis Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza sallama alaikumul yahud fa innama yaqulu ahaduhum assalamu alaikum faqul wa alaikum." Apabila orang Yahudi mengucapkan salam kepada kalian, maka sesungguhnya salah seorang di antara mereka apabila mengucapkan salam, mereka mengucapkannya asam, bukan assalam. Maka kalian jawab wa alaikum. Jadi dari dua hadis ini kita dapati bahwasanya apabila orang-orang ahli kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara yang mereka hidup di tengah-tengah kita ataupun selain dari keduanya, agama apapun, ketika mengucapkan ucapan salam dengan ucapan lafadznya assalamu alaikum, maka kita jawab wa alaikum, wa alaikum. Akan tetapi apabila orang-orang kafir mengucapkan salam kepada kita dengan lafadz yang tegas, dengan lafadz yang benar-benar didengar sebagai assalamu alaikum, tidak bukan assam, bukan juga selainnya, akan tapi assalamu alaikum, maka kita jawab dengan wa alaikumussalam. Berhenti di mana mereka berhenti. Apabila mereka mengucapkannya assalamu alaikum, maka kita balas dengan wa alaikumussalam. Tidak kita lanjutkan. Kalau yang salamnya orang beriman, wa assalamu alaikum, kita tambah. Akan tapi untuk orang kafir, ketika mereka mengucapkan salam dengan salam yang jelas, kita jawab dengan jawaban yang jelas juga, wa alaikumussalam. Tidak kita tambahkan. Dalilnya apa? Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Apabila kalian diucapkan salam dengan salam Islam, fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, maka kalian jawablah dengan jawaban yang paling baik, ataupun kalian jawab dengan serupa apa yang telah dia jawab. Ayat ini membahas secara umum, baik yang mengucapkan salam adalah orang yang beriman ataupun orang kafir, selama mengucapkan salamnya adalah jelas assalamu alaikum, maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membalasnya. Dalam surat Al-Mumtahanah ayat berapa lupa nih. Kali saja antum mau nyatat. Mau nyatat enggak ayatnya, ayat berapa? Ayat berapa? Surat Al-Mumtahanah.
Padahal sebelum kemari poin-poinnya sudah ana catat semua. Surah Al-Mumtahanah, As-Saff, Al-Mumtahanah. Ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala katakan, "La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin." Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian dari orang-orang kafir yang mereka tidak memerangi kalian dalam agama kalian dan tidak mengeluarkan kalian dari rumah-rumah kalian. Jadi orang kafirnya itu bukan orang harbi yang memerangi kalian, bermuamalah dengan kalian, antabarruhum, untuk kalian berbuat baik kepada mereka. Wa tuqsitu ilaihim, dan kalian berbuat adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Termasuk keadilan adalah ketika orang kafir mengucapkan salam kepada kita dengan salam yang jelas. Assalamu alaikum, maka bentuk keadilannya kita menjawab dengan jawaban yang sama. Lebih-lebih dalam hadis Abdullah bin Umar dan hadis Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membahas tentang salamnya orang-orang Yahudi, Rasulullah sebutkan penjelasannya secara detail. Bahwasanya orang-orang Yahudi, salah seorang di antara mereka apabila memberi salamnya assalamu alaikum, maka kalian jawab dengan waalaikum. Artinya dengan alasan ini, apabila alasan yang menjadi landasan hukum itu hilang, maka seyogianya hukum pun berubah. Yang tadinya hukumnya harus menjawab waalaikum, apabila alasan dasarnya itu hilang, mereka mengucapkan assalamu alaikum dengan jelas, maka kita pun menjawabnya dengan waalaikumsalam. Paham apa bingung, ikhwan? Paham apa bingung? Paham ya? Ana merasakan mata-mata antum nih nanar, bingung ustaznya ngomong apa nih. Paham ya, bener ya? Kalau enggak ana ulang lagi. Dan ini juga adalah pendapat dari Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, pendapat dari Al-Imam Albani rahimahullah, dan pendapat yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau Ahkami Ahli Dhimmah, bahwasanya orang kafir apabila mengucapkan salam kepada kita dengan salam yang jelas, maka kita pun menjawabnya dengan jawaban yang jelas juga, waalaikumsalam. Tapi ingat, cukup dengan apa yang telah mereka ucapkan. Dan ini dititik beratkan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika beliau menjelaskan hadis ini dalam Fathul Jalali wal Ikram. Beliau mengatakan cukup dengan apa yang mereka ucapkan. Apabila mereka mengucapkan assalamu alaikum, kita jawab dengan waalaikumsalam. Apabila mereka mengucapkan assalamu alaikum warahmatullah, kita jawab dengan waalaikumsalam warahmatullah. Cukup sampai situ. Apabila mereka sampai 3 bilangan, maka kita ikut dengan apa yang telah mereka tentukan. Dengan ketentuan itu adalah bentuk kita berbuat adil kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian dianjurkan juga ketika mengucapkan salam kepada orang-orang yang beriman, kita dianjurkan untuk berjabat tangan sesudahnya. Jadi setelah kita mengucapkan salam, dianjurkan apabila sempat, maka kita berjabat tangan. Jadi kalau misalnya kita itu mengucap salamnya itu naik motor, orangnya di trotoar, jangan ujuk-ujuk berhenti terus salaman, enggak. Kalau sempat saja. Kalau sempat kita mengucapkan salam, kemudian berpapasan kita jabat tangan
saudara-saudara kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan dari hadis yang bersumber dari sahabat Hudzaifah bin Yaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal mu'mina idza laqiyal mu'mina fasallama alaihi." Sesungguhnya seorang mukmin apabila bertemu dengan mukmin yang lainnya, maka hendaknya dia mengucapkan salam. Wa akhadha biyadih, dan dia mengambil tangannya. Fasafahahu, kemudian menjabat tangannya, bersalaman. Tanatharat khatayahuma, maka kesalahan-kesalahan kecil di antara keduanya akan berguguran. Kama yatanatharu waraqus syajar, sebagaimana bergugurannya daun-daun di pohon. Jadi ini memiliki fadilah apabila kita bersalaman setelah kita mengucapkan salam. Ada anjurannya. Berapa menit lagi, Fuad? 4 menit. Ini habis materinya. Kita lanjutkan. Dianjurkan juga ketika mengucapkan salam untuk kita tidaklah menyerupai dengan ahlil kitab, dengan orang-orang kafir. Baik itu dengan ucapan-ucapannya ataupun dengan gerakan-gerakannya. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan Al-Imam Tabrani. Rasulullah katakan, "Laisa minna man tashabbaha bi ghairina." Tidaklah bagian dari kami orang-orang yang menyerupai selain kami, yaitu dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Lebih-lebih Rasulullah itu bertetangga dengan orang-orang Yahudi dan senantiasa merasakan pengkhianatan orang-orang Yahudi. Maka Rasulullah sangat gemar sekali untuk menyelisihi apa yang dilakukan oleh orang Yahudi. Orang Yahudi sukanya apa? Rasulullah langsung menyelisihinya. Sehingga dalam kiblat pun ketika kiblatnya sama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berharap kepada Allah supaya kiblatnya diganti ke arah Ka'bah, ke arah berlawanan. Maka Rasulullah katakan, bukan dari golongan kami orang-orang yang menyerupai selain kami. La tashabbahu bil yahudi wala bin nasara. Janganlah kalian menyerupai orang-orang Yahudi dan jangan pula orang-orang Nasara. Fa inna taslimal yahudi al-isyaratu bil asabi. Maka sesungguhnya ucapan salam orang-orang Yahudi itu dengan menunjukkan jarinya, telapak tangannya. Demikian. Wa tasliman nasara jarinya berarti ini ya. Jari. Karena wa tasliman nasara al-isyaratu bil akuf. Adapun orang-orang Nasara ketika mengucapkan salam dengan telapak tangan. Jadi orang Yahudi dengan jari-jari, nggak tahu gimana gini atau gini, pokoknya pakai jari. Adapun orang-orang Nasara, mereka mengucapkan salam dengan telapak tangan. Dijelaskan dalam hadis yang lain bahwasanya orang Yahudi ketika mengucapkan salam dengan satu jari. Taslimur rajuli bi isba'in wahida yushiru biha fi'lul yahud. Ketika seseorang mengucapkan salam dengan satu jari, maka itu adalah perbuatan orang-orang Yahudi ketika mereka mengucapkan salam. Jadi kita diperintahkan untuk menyelisihi perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan oleh orang-orang Nasara ketika mereka menebar salam. Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan, apabila seseorang ketika mengucapkan salam mampu tidak mengangkat telapak tangannya, maka itu lebih baik.
Misalnya ada sebagian orang Allah berikan rezeki kepadanya suaranya kencang. Assalamualaikum. Kaget orang, waalaikumsalam. Jadi nggak pakai isyarat tangan saja sudah jelas. Sebagian lagi suaranya pas-pasan atau biasa saja. Sehingga ketika mengucapkan salam membutuhkan isyarat. Maka yang seperti ini boleh ketika mengucapkan salamnya Assalamualaikum kemudian ditambahi dengan isyarat, itu dibolehkan supaya orang yang dari jauh bisa mengetahui bahwasanya dia mengucapkan salam. Yang dilarang apabila ketika dia naik kendaraan ataupun dia berjalan kaki hanya memberikan lambaian telapak tangan saja. Ini yang dilarang karena ini perbuatan siapa? Orang-orang Nasoro memberikan salamnya demikian. Tapi apabila mengangkat tangan demikian kemudian diiringkan dengan mengucapkan salam, kata Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, maka itu dibolehkan. Kemudian permasalahan yang berikutnya ataupun penjelasan yang harus kita ingatkan, apabila kita masuk masjid maka kita tidaklah dianjurkan untuk mengucapkan salam terlebih dahulu. Yang pertama kali dianjurkan ketika masuk masjid apa? Salat tahiyatul masjid. Bukan berbicara dengan orang, bukan juga ngajak ngobrol orang, tidak. Akan tapi salat tahiyatul masjid terlebih dahulu. Dalilnya apa? Dalilnya adalah ketika ada orang yang disebut dengan al-jahil bi salatihi. Seseorang yang dia jahil dengan salatnya. Dia masuk masjid dan Nabi SAW lagi di majlis. Orang ini begitu datang langsung salat dua rakaat. Dengan kualitas yang pas-pasan. Rasulullah memperhatikan. Kemudian ketika orang ini datang mengucapkan salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab salamnya, kemudian Rasulullah tegur apa? Irji fa shalli fa innaka lam tusalli. Balik lagi ente, balik lagi kamu. Kamu ini belum salat karena salatnya tidak ada tumakninah. Tidak ada ketenangan. Salat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Maka Rasulullah perintahkan orang ini untuk ulang lagi. Sampai 3 kali, kemudian orang ini nyerah. Walladzi ba'atsaka bil haqqi ma usinu ghairahu. Demi yang telah mengutus engkau dengan kebenaran, sehingga hanya dengan jalan engkau saja saya itu mengetahui salat dengan benar, ajarkanlah saya salat. Rasulullah ajarkan salatnya. Para ulama membahas di antaranya adab masuk masjid yang pertama seperti yang dicontohkan oleh orang ini. Orang ini termasuk sisi kebaikan yang tidak Rasulullah tegur ketika datang, tidak langsung berjabat tangan dengan Rasulullah. Tidak langsung mengucapkan salam dulu kepada Rasulullah. Akan tetapi langsung sholat 2 rakaat, kemudian datang kepada Rasulullah. Sehingga apa yang ditegur oleh Rasulullah itulah suatu hal yang harus kita koreksi. Adapun selebihnya maka harus kita ambil pelajaran, di antaranya ketika masuk masjid masih ada waktu memungkinkan untuk kita itu sholat, maka sholat terlebih dahulu. Tidak salam dulu, tidak berjabat tangan terlebih dahulu, akan tapi adabnya adalah sholat terlebih dahulu. Kemudian di antara adab salam yang harus kita perhatikan adalah ketika mengucapkan salam dan kita masuknya itu ke orang-orang yang mungkin sebagian tidur, sebagian dia tidak tidur, maka suara salamnya itu harus diperhatikan. Jangan seperti orangnya itu lagi tidak tidur. Sehingga orang-orang yang tidur ini haknya bisa kita tunaikan. Alangkah indahnya Islam. Salam dijelaskan secara detail. Sampai apabila orang ada yang tidur dan ada yang tidak tidur, bagaimana salamnya. Disebutkan dalam hadis yang bersumber dari sahabat Miqdad ibn al-Aswad,
tercantum dalam Sahih Muslim nomor hadis 2055, kana yadkhulu minal lail, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam datang di malam hari. Fayusallimu tasliman, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam, la yukidhun naima, ketika mengucapkan salam, yang salamnya ini sangatlah memperhatikan keadaan sekitar. Orang-orang yang tidur tidak terganggu, wa yusmi'ul yakdhana, dan orang-orang yang tidak tidur mendengar salam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah aturan-aturan dan perincian-perincian dalam kita mengucapkan salam. Termasuk diantaranya ketika kita mendapati ada orang-orang yang tidur, terlebih sebagian orang ketika ada gerakan-gerakan saja dia terganggu tidurnya, dan sebagian yang lain apapun yang terjadi tidak terusik dari tidurnya. Maka menjaga orang-orang yang bisa jadi terganggu dengan tidurnya ketika mengucapkan salam, salamnya haruslah diperhatikan. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan, ikhwan? Iya, silakan. Iya. Iya, pakai klakson berarti tidak menebar salam, menebar klakson. Ya. Kalau menebar salam harus dengan salam assalamualaikum. Adapun menebar klakson maka itu tidak ada anjurannya, bahkan termasuk polusi ya. Antum terganggu nggak kalau ada klakson? Sebagian termasuk anak sendiri kalau ada klakson kaget, lebih-lebih mobil. Jadi kalau di klakson saya kaget, nggak tahu kalau antum. Jadi tidak termasuk dari fadilah-fadilah yang kita bahas yang berkaitan dengan menebar salam. Di antaranya menghilangkan kesombongan, di antaranya masuk surga, dan seperti yang tadi saya sebutkan, doa untuk orang-orang yang ada di sekitar kita untuk masuk surga. Jadi bukan termasuk dari apa yang kita bahas. Silakan kalau yang lainnya ada. Ya, silakan Pak Yanur. Apa? Enggak, ini belum maksudnya dalam bersin ya? Ya bisa jadi ini termasuk kedekatan mereka dan muamalah mereka dengan orang-orang Islam sehingga mereka pun terbawa dengan apa yang mereka dengar. Terkadang ketika mereka kaget mengucapkan la ilaha illallah ada kan, tapi enggak sekonyong-konyong masuk Islam, enggak. Karena la ilaha illallah itu harus ikrar. Ikrar itu mengucapkannya harus sadar, harus mengetahui maknanya dan diyakini dalam hati, itu ikrar. Beda ketika hanya kaget saja mengucapkan la ilaha illallah. Cukup ya? Ada lagi? Ya silakan. Gak dengar saya. Gimana? Sudah kita bahas. Ingat nggak? Sudah kita bahas. Sama perempuan kita nggak usah salam, nanti perempuannya kegeeran. Iya. Dikira wah pengen nih, seneng nih. Jangan. Saya udah bahas nih. Saya sebelum kajian mendengarkan kajian saya terlebih dahulu bagian pertama sehingga poin-poinnya tidak berbenturan. Antum perhatiin nggak ada yang berbenturan dengan kajian yang sebelumnya. Sudah kita bahas. Salam kepada lawan jenis tidak dianjurkan. Dalilnya apa? Para sahabat mereka tidak menebar salam di antara mereka dengan sahabat-sahabat perempuan, tidak. Jadi ya kalau ketemu perempuan ya sudah. Takutnya kalau diucapin salam, antumnya diucapin salam kegeeran ataupun sebaliknya. Jadi tidak usah mengucapkan salam, sudah selonong boy saja. Lewat saja. Dan terkadang ketika kita meninggalkan sesuatu karena sesuatu tersebut tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, maka itu adalah ibadah dan itu ada ganjarannya. Ada lagi, ini jarang-jarang loh anak buka sesi tanya jawab. Ya silakan. Seperti apa tuh Pak? Ya, yang pertama, yang penting kita menjawab salamnya saja.
Jadi walaupun setelahnya mau negosiasi maupun mau ribut, maka beda lagi. Yang penting fokus kita itu kalau kita diberikan ucapan salam ya kita jawab. Itu yang penting. Mudah-mudahan dengan salam dijawab dengan salam itu adalah langkah pertama untuk ada titik temu. Mudah-mudahan. Karena ini janji dari Rasulullah dan Rasulullah tidaklah berkata kecuali wahyu dari Allah. Dengan mengucapkan salam saling mencintai, ada titik temu. Gitu. Cukup? Ada lagi? Jadi 2 pertemuannya membahas tentang salam. Mudah-mudahan bermanfaat. Berarti 5 poin lagi 5 pertemuan. Yang mudah-mudahan bermanfaat. Sayanya juga murojaah. Dari yang tadinya kitabnya dianggurin saja. Ini kitab lama enggak saya buka nih. Saya beli kitabnya 2006 atau 2007. Udah lama. Udah hatam 2 kali 3 kali. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.